Hai sahabat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dipastikan kamu akan terima informasi tentang video terbaru. Shalom givers dan sahabat givers dimanapun berada. Di sesi 5 menit renungan firman Tuhan pada hari ini bersama dengan saya Lady Juita Sidabuta dari chapter Tarutung. Pada hari ini kita akan membahas kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Efesus 2 ayat 1 sampai 10. Sahabat givers bisa membacanya dimulai dari ayat 1 sampai 3. Nah, di ayat 1 sampai 3 dijelaskan juga, saya akan kutipkan, yaitu kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Artinya, kehidupan di dalam dosa akan membawa seseorang itu tidak mengalami persekutuan dengan Allah. Kehidupan di dalam dosa maka berujung kepada kematian kekal. Hidup di dalam dosa, maka seseorang itu akan diperbudak oleh dosa atau diperhamba oleh dosa. Dikatakan di Roma 6 ayat 23, yaitu upah dosa adalah maut. Orang yang mengalami dosa tidak akan mengalami kedamaian di hidupnya, sukacita di kehidupannya. Tetapi orang yang berdosa akan terus mencintai kejahatan, mengikuti hawa nafsu, dan mengalami perseteruan dengan Allah. Kasih karunia Allah membawa kita beroleh kepada keselamatan. Sahabat givers bisa membacanya di ayat 4 sampai 9. Diselamatkan bukan karena perbuatan baik, bukan karena amal, bukan karena saleh, bukan karena agama, bukan juga karena kekayaan, kemewahan, kekuatan kita. Tetapi kita diselamatkan karena kasih karunia Yesus Kristus di atas kayu salib menebus kita, membayar lunas kehidupan kita. Yesus Kristus menyelamatkan kita. Yesus Kristus menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Dan Yesus Kristus melakukannya karena Yesus mengasihi kita. Oleh karena kasih karunia Allah, kita mengalami hubungan dengan Allah. Oleh sebab itu, kita penting sekali hidup di dalam Kristus. Yesus Kristus telah membayar lunas hidup kita, bukan dengan barang fana, bukan dengan emas perak, tetapi dengan darah yang mahal tiada noda dan celah. Yesus Kristus menyatakan karya penyelamatan dan penebusan di atas kayu salib. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia menjadi ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Hanya orang yang di dalam Kristuslah yang menjadi ciptaan baru. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Hanya di dalam Kristus kita menjadi ciptaan baru. Ketika kita di dalam Kristus, kita menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru, memiliki karakter yang baru di dalam Kristus, sifat yang diperbaharui oleh Roh Kudus, ada gairah di dalam diri kita untuk terus merenungkan firman Tuhan, melayani Tuhan, bersekutu dengan Tuhan melalui doa dan firman Tuhan. Hubungan pribadi itu sangat erat. Demikianlah orang yang mengalami ciptaan baru di dalam Kristus. Diselamatkan maka akan melakukan perbuatan baik, taat, karena sudah mengalami keselamatanlah kita melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita belum diselamatkan, maka hati kita akan terus menuntut, dihargai, dihormati, pengen dikasihi, pengen diakui. Tetapi karena kita mengalami keselamatanlah kita harus melayani Tuhan. Di dalam Kristus Yesus, maka kita hidup menjadi mahakarya Allah, melakukan pekerjaan baik, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Oleh sebab itu, saya mengajak sahabat-sahabat untuk hidup di dalam Kristus, menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini. Jika ada ingin berkomentar, silakan tinggalkan komentarnya. Dan jika ingin bertanya, silakan kontak kami. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temannya. Tuhan Yesus memberkati. Hai sahabat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya ya. Dipastikan kamu akan terima informasi tentang video terbaru.